telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Mari kita sapa DJ Soulgram kita, DJ Jisoo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya, baik-baik aja ya. Udah agak, gitu aja. agak kaget ya, mungkin agak kaget dengan ini yang baru, ada yang Iya, baru. betul. Ini kayak tempat baru ya. Iya, kameranya Dari bagus. cahaya. Iya. Kayak cuaca di luar nih, cerah. Iya, cerah cerah ya. banget ya. Jadi sekarang bukan Jisup doang yang cerah, kita juga ikut Kita cerah juga ya. cerah, iya. Biasanya kan Jadi, dia doang yang iya, cerah. jadi kulitnya sama-sama glowing ya. Terima kasih untuk kamera baru dan cahaya ya. Iya, dan minggu lalu kan DJ Jisup udah ngajak kita jalan-jalan di Jeonju Hanok Village ya. Betul. Dan waktu itu ngejanjiin kalau hari ini bakal ngajak kita jalan-jalan kulineran ya. Betul, ke kafe-kafe yang hits. Soalnya kemarin kan belum makan tuh. Iya. Lapar ya. Lapar ya. Kan kita juga harus bilang kayak iya sekarang harusnya kita sambil makan Oh sambil iya gitu ya. Ya udahlah. Biar nggak lapar gitu pas nonton Soulgram gitu ya. Sampai Iya. mukbang, ya ampun. Dari sesi mukbang ya itu kita. Iya, udah boleh kapan-kapan ya. Ya, jadi menurut lu gimana nih makan makanan secara garis besar lah, makan makanan di Jeonju sama di Seoul misalnya dibandingin? Sebenarnya kalau di Jeonju itu emang terkenal sama makanannya dari Korea juga kan. Karena di Korea tuh kalau bagian Jeollado ya bilangnya itu terkenal sama makanan tuh enak-enak katanya. Ah, iya. Jadi menurutku makanan Seoul sama Jeonju ini emang agak beda. Tapi perbedaannya gini, kalau Seoul sebenarnya makanan Seoul sendiri itu kita sendiri tuh jarang makan. Kenyataannya iya kan. Maksudnya orang Seoul sendiri tuh jarang makan. Biasanya kan karena Seoul tuh kota utama ya, maksudnya ibu kota kan. Karena paling padat. Jadi makanan dari negara manapun atau makanan yang Iya fusion sih, itu benar-benar udah fusion ya. terlalu Iya, maju iya, ya iya, anggapannya. Jadi bisa dibilang itu kayak makanan dari sini, terlalu kreatif lah anggapannya. iya. Kalau Jeonju ini masih tradisional gitu menurutku. Oh, gitu. Maksudnya banyak makanan yang masih benar-benar tradisional, Khas ya? khas Korea. Jadi bisa dibilang untuk lidah Indonesia itu agak hambar, tapi fresh gitu loh. Oh. Jadi kalau teman-teman yang Oke. mungkin penasaran makanan Korea yang bener-bener lah, yang asli itu kayak gimana, bisa cobain ke Jeonju juga. Oh. Tuh. Oke, oke. Iya, oke ke Jeonju. Ke Jadi Jeonju. kita bakal langsung lihat videonya dulu. Jadi biasanya kalau orang-orang ke Jeonju tuh bilang harus makan bibimbap. Oh iya Oh. betul-betul. Iya. Bibimbap Jeonju terkenal kan? Kalau bibimbap itu kayak nasi campur Nasi gitu campur. ya. Tapi Iya, bukan nasi campur Indonesia gitu loh ya. Iya. Nasi yang dicampur-campur sama sayur, Sayur, sama daging kayak daging, gitu. betul-betul. Jadi aku juga pertama ke rumah ini, di Iya, sini tuh jual tok galbi. Tok galbi itu kayak semacam patty gitu ya. Iya, patty. Oh, iya. Semacam patty, Daging. sama jual bibimbap juga dia. Oh. Jadi sebenarnya rumah bibimbap yang terkenal di Jeonju ini banyak banget. Bahkan Betul-betul, banyak ya. lebih terkenal dari ini, ada yang Michelin Guide juga. Oh. Teman-teman juga Wah, bisa harganya nyobain. 13.000 Nah, ya. ini bibimbap. harganya. Emang harganya tuh agak mahal. Iya, Karena iya. mungkin Daerah wisata. Daerah wisata daerah lah ya. wisata juga. Karena ini emang benar-benar di tengah Wah, jadi lapar. keramaian Udah ya. lapar, makanya kan gue bilang kita harusnya siapin makanan. Gue udah lapar jadi. Wah, jadi itu bibimbap sama itu ya tokgalbi Sama- sebelahnya iya, ya. Patty benar. itu ya. Tapi lucunya orang Jeonju bilang orang Jeonju gak makan bibimbap. Gitu. Kenapa? Karena udah keseringan. Ya kali ya, udah bosen kali ya. Karena bagi mereka bibimbap itu semua sama aja kayak gitu. Oh. Jadi kalau teman-teman misalnya udah coba bibimbap di Seoul dan kurang pas ya nggak sampai harus lah. Oke, oke. Dan kedua ini kafe ya. Jadi ini kafe yang menyediakan namanya tuh Moju. Moju itu apa ya? Moju itu kalau Temannya teman-teman Soju. tahu Iya. Bukan. best friend-nya ya. Best friend, Bestie. bestie-nya Soju bukan ya? Kalau teman-teman tahu makgeolli, Oh. itu makgeolli diambil dari bagian makgeollinya, terus dicampur kayak cinnamon atau kayak DLL. Dibikin Fusion. aromanya gitu ya. Nah, bikin aromanya tuh direbus. Ini ada kayak eksperimen bikin lah. Oh, iya seru banget. Kayak kelasnya gitu Kelasnya, ya berarti ya. harganya juga 15.000 atau 25.000 aku agak lupa. Oh, Oke banget. Nggak sampai mahal banget dan bisa bawa pulang kan. Oh, Moju bisa dibawa- sendiri. oh. Tadi Moju itu kan dari makgeolli. Oh, jadi, ini nih, ini. ini. Oh, Jadi- ini lo tambah apa nih? Jahe. Enggak, ini emang mojunya. Karena tapi moju Kayak tuh warna kayak jahe. ada yang campur jahe, jadi bisa kayak pilih gitu loh. Itu Ih, kan tapi bener. tempatnya keren gak sih? Ini tempatnya keren lagi. Bener, ini Bikin tempatnya sendiri keren terus banget. minum. Dan ini ada rooftopnya tempatnya. Oh. Wah. Ini spot foto di rooftopnya karena pemandangannya kan Hanok Village kayak gitu kan. Iya, bagus bagus banget. Jadi kalau moju itu sebenarnya ada alkoholnya tapi sekitar 1%. Jadi kayak dikit banget. Tapi kalau Iya, benar-benar temannya nggak boleh minum alkohol, harus hati-hati juga. Oh. Tape lah ya.
Iya, tape juga kan ada alkohol. Tapi kan ada alkoholnya. Iya, iya. Ya 1% lah nggak apa-apa. Anggapannya ya 1% kayak gitu. Bagus banget, enak nih ngelamun-ngelamun. Iya. Bener. Sambil minum itu ya tadi Sambil minum moju. itu, iya. Bener. Moju bikinan sendiri lagi. Dan itu iya, kan juga baru tahu. menghangatkan badan ya. Soalnya kan Iya. kayak ada kayu manis, Bener, terus bener, bener. Jahe tadi ya. Jahe, DLL, ya sih, Iya, iya. yang kayak jamu-jamu gitulah. Iya, iya. Tapi kayak menghangatkan badan di musim panas. Iya. Nggak apa-apa. Enggak, Berarti kita kesananya mungkin agak-agak Lawan dingin panas dengan berangin panas ya. kan di Korea. Oh iya benar juga. Tapi ini ada sainsnya juga. Maksudnya kalau kita panas, justru minum dingin itu badan Iya, tuh itu kayak tadi gue bilang. bentrokan. Lawan panas dengan panas. Malah nggak bagus gitu. Oh gitu. Makanya di Korea kalau musim panas makannya harus yang sup samgyetang gitu, yang panas. yang Oh sup iya ayam. iya, yang ayam ada Karena ketan. suhu luar sama suhu badan nggak terlalu beda ya anggapannya. Oh. Dan next ini ada choco pie. Choco pie itu ya kayak gini. Iya Ini iya. gue iya. pernah makan nih. Heeh. Lu kasih. Oh, Dikasih kalau gitu. kok lu dia doang. Ini lo nggak bawa sekarang. Terus nuntut sekarang. Ini lo nggak bawa sekarang. Jadi choco pie ini Oh iya, iya sih gue juga. di Jeonju itu ada 2 rumah terkenal. Yang satunya yang tadi, yang satunya yang PNB ini. Oh, PNB Heeh. namanya. Jadi ini yang paling kayak umum lah. Jadi kalau ke Jeonju harus bawa oleh-oleh ini. Biasanya bilangnya kayak gitu. Choco pie ini. Jadi ya. udah tua sejak 1951 katanya. Wow. Bener, udah tua banget ya. Berarti ini udah wah, enak banget pastinya ya. Iya. Ini yang PNB ini main branch-nya, tapi dimanapun jual. Maksudnya branch-nya tuh banyak banget di Jeonju. Jalan dikit ada lagi, ada oh, lagi. jadi gampang lah ya belinya. Nggak sampai harus di main branch-nya karena aku cuma mau kayak nunjukin aja gitu. Oke. Heeh. Lapar gue. Wow. Harganya cukup ini ya. Iya harganya tuh mahal ya. Tapi itu 10 tadi. Iya sih. Untuk oleh-oleh masnya menurutku cukup oke lah harganya. Kalau gue untuk makan sendiri sih ya. Kurang Oke, ya ke makan Jeonju, sendiri. Iya, betul. Dan ini juga kalau teman-teman lihat Culinary Class War, dia masuk di Culinary Class War dan viral banget karena dia lucu kayak gitu. Iya benar-benar. Oh. Oh, si bapak itu ya. Itu rumahnya bapak itu. Rumahnya bapak itu di situ. Iya, Ya udah. bapak itu. Ya ampun, Bapak. Itu bapaknya lucu banget. Bibim Dewang namanya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman lihat Culinary Class War pasti tahu. Gue. Dan yang terakhir itu namanya Kongnamul Gukbap. Itu makanan khas Jeonju. Dan kalau ke Jeonju tuh harus nyobain itu karena menurutku Kongnamul Gukbapnya tuh rasanya tuh beda sama yang di Seoul. Ya, Kongnamul Gukbap ini adalah nasi di dalam pot yang panas, terus dikasih kuah dan ada toge. So iya, tadi bean gua lihat sprout ya. Jadi Sup toge pakai nasi. bener. Oke. Kuah-kuah Iya, anget-anget gitu lah. Biasanya kalau di Korea minum pas hangover kayak gitu. Oh iya udah bener tadi pas abis minum moju Habis minum makanya moju itu. yang cuma 1% atau Iya. Terus mabuk terus itu. Tapi di sana juga mau jual moju juga kok. Di Jeonju tuh banyak banget yang jual moju. menarik ya, moju. Ini pasar tradisionalnya kalau ini. Bener. Dan terakhir aku membahas pasar tradisional. Aku sebenarnya ke pasar tradisional juga, tapi pas sepi anggapannya. Sebenarnya pasar tradisional itu namanya Nambu Market ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman pergi pas hari Jumat sama Sabtu, dia tuh ada night market. Jadi jual kayak snack-snack juga, yang maksudnya yang cukup enak dan terkenal lah. Tapi karena aku perginya bukan cuma Sabtu, nah itu nggak ada kayak gitu. Jadi misalnya sayang ya. sayang sih. Jadi misalnya teman-teman yang pergi Jumat sama Sabtu sangat disarankan mampir di Nambu Market juga. Jadi kalau bulan 3 sampai bulan 10 Iya. itu opennya itu dari jam 6 sampai jam 12. 12. Oke. 12 malam. Bener. Wow. Kalau misalnya bulan 11 sampai 2 jam 5 sampai jam 11. Oh. Jadi jamnya agak beda ya. Oh, tuh Aprodet juga lapar katanya, jadi lapar nih. Iya sama kita tos. Kata Aminisa nanya, Choco Pie yang tadi homemade nggak? Suka banget soalnya. Iya, kalau di Indonesia kan dia komersil kan yang bungkusan kemasan gitu. Iya, itu kan pabrikan yang gitu. di supermarket ya. itu mah. Betul. Sebenarnya maksudnya homemade itu gimana dulu maksudnya? Karena dia kan juga udah dari tahun 1951 ya, jadi udah lama banget. Jadi perusahaannya udah cukup gede kayak gitu. Iya sih. Iya sih. Produksinya udah lebih Produksinya banyak udah ya. lebih ini ya. Maksudnya bukan yang benar-benar small bakery gitu ya. Iya, yang kayak dibikinin satu-satu gitu ya sama abangnya. Ya dia juga udah cukup terkenal, tapi emang itu kayak khas Jeonju, cuman dijual di Jeonju, maksudnya nggak sampai di Seoul ada Iya, di iya. mana-mana itu Di Seoul nggak. kan nggak lihat kita. Oke. Aduh, jadi lapar gua.
Sebenarnya kalau tadi yang Kongnamul Gukbap itu aku paling sarankan masnya harus nyoba lah maksudnya. Oh. Si toge ya, sup toge. Karena Oke, itu oke. aku sebenarnya di Seoul juga jarang banget minum sup toge. Aku lebih milih Sundae Gukbap kalau di Seoul ya. Nah, terus kan aku juga kayak mikir ya, aduh ini makan sup toge enggak ya? Sup ini ya. Karena kan kayak menurutku tuh kayak kurang menarik sebenarnya. Iya, menarik, iya, Tapi iya. karena aku lihat review tuh pada nyaranin semua dan ini harus coba kayak gitu kan. Akhirnya aku nyoba, tapi benar-benar menurutku worth it, masnya harganya juga nggak mahal Iya. dan rasa yang tidak pernah ada menurutku. Wis. Oh, ide. Rasa yang tidak pernah ada. Dia udah lama banget dan terkenal lah anggapannya. Kalau di Indonesia tuh ada sebenarnya bilangnya toge goreng, tapi togenya direbus. Tapi nama makanannya toge goreng. Oh gitu. Tapi direbus togenya. Wah, bohong Tapi berarti itu ya. iya. Tapi ya udah gitu aja Udah ya gitu toge aja. lah, rasanya juga Tahu kayak gitu udah. dari kacang hijau nggak? Tahu. Iya, heeh. Ini agak beda. Kalau yang ini dari Kacang kedelai. Kacang kedelai ya, bener-bener. Soalnya aku pernah baca tentang di news, katanya hampir yang makan kacang kedelai ya anggapannya, yang sprout dari kedelai itu cuman Korea aja. Yang di luar tuh makannya tauge. Jadi rasanya tuh juga agak beda. Bener-bener. Kalau di Korea tuh ngomongnya Ada dua macam Kongnamul. soalnya, iya, ada dua macam. Oh. Kalau Yang satu sukju ya namanya. dan rasanya tuh bener-bener beda. Yang sukju ini lebih di ini kayak Vietnam, lebih di Indonesia, Asia Tenggara. Tenggara. Oh. Kalau yang Kongnamul Jadi ini toge yang Korea itu emang gede-gede gitu kan ya. bener. Emang macamnya juga beda. Di Rasanya Korea beda. juga jual sukju, tapi ya emang kayak kuisinnya atau keperluannya beda. Betul. Kalau sup tauge ini emang biasanya buat kuah-kuah ya. Betul. Kuah Sebuah jernih kayak pengetahuan. gitu. Iya. Ada dua macam ya jadinya ya. Jadi kalau teman-teman yang mikir tauge agak beda, makanya harus nyoba kayak gitu. Oh iya. Toge benar, Korea benar, ya benar. jatuhnya ya. Iya benar. Dan sebenarnya selainnya aku datengin juga ada beberapa rumah yang terkenal di Jeonju. Kayak misalnya namanya ada Mulgalbi, itu kayak Mul kalbi. galbi itu kayak rib ya, rib. Iya. Tapi kayak kuah. Oh. Nah, itu juga salah satu makanan yang kayak cukup terkenal di Jeonju. Jadi kalau ke Jeonju harus nyobain Jadi itu. tadi ya kita sudah list ya tadi. Iya. Bibimbap, tokalbi, terus minumnya moju. Bener. Terus udah gitu dessertnya chocopie ya. Oke. Gue udah pusing. Makan malamnya itu toge, sup Toge, toge. sama kalau ke sana Jumat Sabtu aja biar makan Iya. malamnya bisa nyemil-nyemilnya Biar juga sambil banyak. jalan-jalan di Bener. night market. Dan terakhir sebenarnya di cafe yang masnya cuman ada di Jeonju maksudnya ya, cuman spesial di Jeonju. Aku ada nemu 2 cafe tapi aku nggak datang karena dia tuh libur seminggu sekali dan ya itu hariku aku Oh, pas lu dateng libur ya. Oh ya. Jadi salah satunya itu rumah madu asli Korea gitu. Jadi dia kafenya konsepnya madu. Wow. Emang terkenal di Korea lah. Maksudnya kalau pecinta madu pada tahu. Tapi kafenya ada cuma ada di Jeonju kayak gitu. Oh, yaudah nanti gue ke Sama Jeonju. nyobain- nyobain hari Sabtu Minggu pas Bener. libur Sabtu gitu. Minggu tuh paling aman lah anggapannya. Kayak jadi- nggak ada itu. Jadi nanti gue yang bawain Seoulgram. Nanti si iya. Yusuf di sini. Yusuf di Gue sini yang ya, situ. di sebelah gue. Aku yang Seru. dengerin ya. Anggapannya ini ya berbalikan ya Iya, anggapannya. untuk episode itu. Dan terakhir ada Cafe Persimmon. Oh, Persimmon. Kan di Korea kan juga sering makan persimmon ya. Iya. Dan kalau misalnya teman-teman ke Jeonju ini ada cafe khusus persimmon. Nah itu juga menurutku boleh lah dicobain. Oke. Iya, balik lagi kita masih di Soulgram, masih bareng sama DJ Jisoo. Betul, ini masih ngomongin makanan gak nih? Kalau enggak, gue kayaknya akan pingsan deh bentar lagi kalau misalnya masih ngomong kayak udah gak sanggup ngeliat makanannya aja lapar. Iya, kayak udah kebayang aroma-aroma makanan gitu. Jadi kita kemana nih sekarang? Kita tadi kan udah bahas makan. Oke. Jadi sekarang waktunya nyantai kan anggapnya. Oh, nyantai. Sama turunin Bagus. makan kayak Oke, gitu. nggak jadi pingsan gue Iya. kalau gitu. Jadi Oke. pertama aku bakal bahas Hanok Stay. Oke. Jadi di sini tuh ada Hanok Stay. Jadi kalau teman-teman yang pingin tinggal di Hanok, itu juga bisa cobain di Jeonju. Karena benar-benar di tengah kota gitu lah. anggapnya. Jadi kayak misalnya mau keluar cari makan gitu nggak susah. Soalnya kan ada yang Hanok Stay tapi kayak di kampung. Jadi kalau teman-teman Iya, benar-benar. mau ngapain kan agak repot kayak gitu. Kalau ini yang benar-benar ya di Hanok Village-nya kayak gitu. Oh, mahal nggak? Enggak mahal. Kalau gitu kita langsung lihat videonya dulu aja. Pertama aku kan tidur di Hanok Stay juga. Jadi aku bakal bahas aku tidur di Hanok Stay seperti apa kayak gitu. Jadi namanya tuh Pumnamhyun Hanok Stay-ku. Oh, oke. Soalnya ada banyak kan ya pastinya ya. Pilihannya tuh banyak Pilihannya banget. banyak. Dan karena emang rumah-rumahnya itu kayak peninggalan bersejarah juga ya mungkin Iya, ya. iya, iya. Iya.
Jadi kayak rumah-rumahnya tuh bisa ditinggalin dan emang pilihannya banyak banget dan harganya juga macam-macam banget. Bener. Tapi biasanya nggak semahal itu dari awal Jeonju. Oke. Mm-mm. Ya jelas lebih murah dari Seoul lah ya pastinya. Ih, bagus ya. Ih, bagus. Bener. Tadi tidurnya bener-bener di dalam kamar itu. Kamar-kamar itu dengan pemandangan itu gitu kan. Iya lagi. Bener. Jadi kayak Si Wilson udah pengen nih. Besok Aduh, langsung. minggu ini nggak bisa lagi. Minggu depan deh. Wah, bener-bener bisa merasakan kayak tinggal di Wih zaman deh, dulu gak sih? Ini bener room kayak zaman tour. dulu. Ini Wah. room tour ini. Bersama DJ Jisoo. Bersama dia Yusuf. Emang kamarnya bukan yang mewah atau apa, Iya, tapi menurutku untuk tidur ya cukup oke lah, lesehan kayak gitu. Oh. Cukup simple, tapi kayak untuk pengalaman boleh lah. Iya, Betul. Kan experience ya, tradisional banget. Bener, tapi kalau teman-temannya nggak bisa tidur di lantai ya, makanya tidur di bawah itu mungkin Agak susah ya? Agak susah. Iya. Karena emang Korea zaman dulu kan tidur di bawah ya, Bawah. bahkan raja pun juga gitu. Iya. Heeh. Tapi ini udah lengkap banget. AC ada, TV ada. Bener, toilet juga Toilet ada. Iya jangan nggak ada. Iya dong. Maksudnya di dalam ya, Di bukan dalam luar. ya, nggak di luar. Bener, emang cukup simple tapi menurutku cukup lengkap dan masnya ya oke banget lah. Karena kan kita tidur doang kan di sini, sisanya kan jalan-jalan kan. Bener. Jadi nggak apa-apa sih kata gua. Dan kita bisa pesen makan juga Wah. pakai app itu. Tapi sebenarnya di Korea kan ada app sendiri Iya, ya. iya, Mungkin iya. untuk foreigner cukup berguna lah anggapannya. Wah. Enak banget nih. Dan kalau misalnya siang-siang gitu banyak ibu-ibu yang tinggal di sini juga kayak duduk-duduk di Duduk-duduk depan, gitu kan. minum-minum itu juga boleh. Terus jalan-jalan di sekitar ya. Bener. Iya, enak. Dan kekurangannya karena Hanok peredamnya kurang mantep ya anggapannya. Jadi kalau misalnya di atas jam 9 jam 10 kita harus kayak nggak boleh terlalu rame kayak gitu. Iya, Jangan heboh ya. Iya. Biasa jangan Nggak, heboh ya, Biasa. Aku kan pendiam, aku kan introvert. Iya. Gak apa-apa aku ke situ. Dan next kita mau turunin makanan lah anggapannya. Oh iya. oke. Tadi udah tutur Hanoknya ya. Bener. Jadi kita bisa ada kayak tanjakan sekitar ya hiking ya, nggak bisa dibilang naik gunung juga. Ya cuma tapi gitu Hiking doang. tipis-tipis ya. hiking tipis-tipis tapi emang Segitu nanjak. doang. Bisa sampai 30 menit kayak gitu. Heeh. Ya kalau cepat 30 menit, kalau lambat 1 jam juga bisa gitu. Lumayan ya, nggak Iya. tipis-tipis ini. Iya nggak sampai Ya nggak kan jalannya santai itu. kalau kayak gini mah. Tapi jalannya kan kayak rapi, Oke, kayak oke. trail lah kayak Iya, gitu. bener-bener. Heeh. Lo ada nemu sepeda nggak waktu itu di situ? Di sini Nggak ada ya? nggak bisa naik sepeda, maksudnya Oh, maksudnya nggak ini boleh. kan tanjakan ya, tangga. Ya, kalau lu mau ya, sok aja. Iya juga ya. Kecuali Siapa tahu. ini Wilson bisa naik sepeda gunung mungkin Oh, ya. Itu tadi kan kayak pengennya tuh kayak di jalan yang lurus tadi pengen bikin video klip kan ceritanya. Pas nanti fall jatuh daun-daunnya gitu. Terus ada lagu. Jadi Bagus sebenarnya kalau habis makan, jalan naik, bagus turunin gunung-gunung. makan sambil liatin view Hanok kan. Dan ini karena nanjak ya, jadi kita bisa lihat pemandangan bawah lah anggapannya. Iya ya. Udaranya juga makin seger karena di atas ya anggapannya. Makin seger ya, Oh, iya, seger. seger. Suager. Suger. Heeh. Iya, enak banget nih. Ijo-ijo. Pasti mama seneng deh foto di situ. Tuh. Bener. Langsung ya di tengah-tengah. Pose memegang Oh, daun. bener-bener. Iya, pose memegang daun. Langsung jadi PP ya. Iya, Foto profil. betul. Di Sama WA. dikirim ke keluarga, lah grup keluarga. Grup keluarga. Dan view-nya itu emang bagus banget sih. Iya, menurutku. bener. Heeh. Wah. Jadi aku juga hari pertama lihat ada tanjakan kan. Tapi karena udah malam aku nggak pergi gitu. Akhirnya perginya besoknya kayak gitu. Heeh. Oh, jadi Oke. emang nginep semalam oke ya, cukup ya. Bener. Dan menurutku ya emang untuk misalnya teman-teman mau jalan santai, maksudnya pemandangan yang lebih ijo-ijo lah. Itu ke sana juga menurutku tuh sangat oke. Oke. Karena kalau Hanok Village kan rumah-rumah. Kalau itu kan ijo-ijo dan Oke. dapat pemandangan Hanok dari atas lah Atas, anggapannya. iya, iya, iya. Heeh. Betul. Dan Kania nanya nih, berapa harga per malamnya DJ itu tadi? Aku agak lupa tapi sekitar 40.000 40.000 ya? 40-50.000 40.000 wonan. Oh, sekitar itu ya. Nggak sampai mahal banget, maksudnya nggak sampai 1 juta rupiah yang pasti. Iya, atau mungkin tergantung musim juga kali ya, kayak gitu-gitu. High season, agak lebih mahal dikit. Tapi ya gitu, sekitaran iya. segitu ya, 40-50 lah ya. Tapi enaknya misalnya kalau teman-teman tinggal di Seoul ya kan hotelnya udah mahal ya anggapannya. Tapi kalau misalnya di Jeonju tuh emang aku lihat kisarannya tuh jauh lebih murah kayak gitu. Misalnya teman-teman tinggal di hotel yang brandnya sama deh, Seoul Iya, sama iya. Jeonju pun lebih murah Jeonju jauh kayak gitu. Iya. Jadi nggak harus di kayak Hanok Village gitu kok ada hotel yang
Maksudnya benar-benar hotel. Hotel biasa. Hotel biasa itu juga ada. Itu juga ada. Jadi kalau misalnya Jadi banyak teman-teman pilihan ya. bukan yang mau eksperimen ya anggapannya ya. Bukan eksperimen, experience. Eksperimen hotel. Ya, kalau yang mau experience di Hanok Village gitu ya bisa nyobain. Tapi kalau misalnya perginya sama keluarga atau pinginnya yang lebih santai, kalau yang jompo-jompo kan mungkin Gua. kayaknya di hotel pada umumnya lah ya, yang dapat breakfast. Iya, yang ada- tidurnya di kasur yang empuk. Benar. Itu beda lagi ya. Dan ada yang jaga lah anggapannya. Iya. Ada yang jaga. Itu Oh juga iya, kalau ini kan nggak ada ya? benar, itu nggak ada. Oh, paling kayak cuma resepsionis kasih kunci udah gitu dong. Enggak juga. Nggak juga. Jadi kayak Terus kuncinya Hostel- dikasih di hostel gitu hostel berarti ya ya? lebih jatuhnya ya. iya, jadi aku nggak ketemu orangnya sama sekali justru. Tadi ada kamu disuruh ngambil kunci, misalnya kuncinya ada di sini, kamu disuruh ngambil, kan itu ada gembok kan. iya, Ya, kita tinggal iya. ambil kuncinya, buka Simple gembok ya kayak gitu. ternyata ya. Heeh. Iya. Nggak ribet. Oh, mungkin penjaganya introvert, Oh, nggak mau iya. ketemu orang. Jadi dibikinlah sistem Tapi itu. menurut gue ini bagus banget buat healing ya kalau kata gue. Iya, Kan benar. orang-orang tenang gitu kan, gak boleh terlalu heboh. Iya. Di belakang ada tadi yang ijo-ijo bisa jalan-jalan lihat. Tapi ini tadi pertanyaan, mungkin iya nggak heboh nggak apa-apa karena introvert. Tapi kalau ngorok kedengeran nggak DJ katanya gitu. Iya juga ya. Gua kalau misalnya aslinya introvert tapi kalau tidurnya ngorok mah sama Enggak aja. lah, kalau ngorok nggak mungkin kedengeran Kalau kali. ini kan ngorok juga ada levelnya ya. Iya, level level 1 apa sampai dulu? 1000 gitu ya. Oh iya Kalau- juga. benar. Soalnya kan aku ini pernah wamil ya, nggak banyak. Oh, iya. Ayo, Cie, Kan- yang pernah wamil. Iya, dia warga Korea Enggak, Selatan. maksudnya kan kalau wamil tuh tidurnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, Jadi bareng gitu. aku udah merasakan ngorok level 1 sampai 1000 lah nggak banyak. Jadi kan kalau misalnya ngoroknya level 1000 itu kayaknya tembok juga tembus itu. Oh iya iya. Jadi iya, benar-benar. emang nggak bisa lah anggapannya Iya, ya. Iya. Bener. Iya, Bahkan iya. di Korea tuh banyak yang operasi ngorok anggapannya ya. Iya benar. Oh iya. Ada klinik buat ini memperbaiki. Ngorok. Biar nggak Sekalian biasanya naikin hidung, operasi hidung juga. Oh, Oh, nggak, tapi jadi kalau sebenarnya kan itu iya. mau operasi mancungin aja. Iya, orang-orang kan banyak yang kayak mau operasi Alasan encing aja. alasannya iya soalnya pernapas saya terganggu gitu. Ini juga Padahal mah. Itu alasan orang Indonesia banyak kayak gitu tuh. Habis operasi. Ya, soalnya tahu kan gua. emang harus pegang hidung kan. Iya. Sekalian tadi naikin Iya. gitu. Bener lagi. Terus gue kayak gue udah mancung ya jadi nggak perlu lagi gitu. Tapi keren di Korea kan ada yang operasi sinus juga kan. Oh iya. Sinus Oh, iya, sama ngorok sinus. sekalian Sekalian naikin dinaikin. itu. Oh, jadi orang tuh banyak alasannya itu pulang-pulang ke Indo iya soalnya aku sinus. Iya benar padahal. Nggak apa-apa sih ya tapi terserah lu. Ya Ya, udah one lah. plus one lah. Oh, Iya anggapannya. betul. Aduh, seru banget ya. dari jalan-jalan, nginep di Hanok, Makan-makan. makan gitu Bikin kan. lapar. Bener. Kita udah berapa episode ya di Jeonju ya? 3 episode Ini ya. 3 iya. Dan next itu episode terakhir di Jeonju. Ada lagi part 4. Karena Jeonju menurutku cukup kan kota ya anggapannya. Bener. Yang banyak yang bisa dibahas lah Banyak yang bisa anggapannya. dieksplor juga ya. Heeh. Jadi kalau minggu depan kita mau diajak kemana nih? Spill dikit lah bisa. Iya. Minggu depan tuh sebenarnya pas aku datang itu ada kayak hasil lomba ya anggapannya, lomba keramik. Aku juga bakal bahas tentang itu. Dan banyak tempat yang bisa dimasukin di Jeonju. Misalnya kayak bahas ini tempat apa, tempat bersejarah lah anggapannya ya, yang bisa dimasukin secara gratis dan bentuknya juga Hanok kayak gitu. Oke. Akan bahas tentang kayak gitulah. Dan ini episode terakhir. Mungkin kalau aku ke Jeonju lagi dan ada tempat yang lebih hidden spot, aku juga bakal bahas lagi. Oke. Nah, tapi nggak tahu kapan dan nggak janji juga ya. Karena iya. udah mending ke tempat lain yang lebih baru lah anggapannya kayak gitu. Gak apa-apa nanti gue aja yang ke Jeonju lagi. Bener. Tukeran kita. Gue yang cerita. Ada request nih AKS pabrik maca dong katanya gitu. Oh, pabrik maca. Sebenarnya aku juga pernah sebelum aku kerja di KBS ke pabrik maca. Dan kalau mungkin ada waktu aku juga bakal ke sana juga. Karena di Korea itu kan ada masih menghasilkan maca sendiri ya. Iya. anggapannya ya. Nggak dari Jepang. Nggak ada ya. Bukan brand Jepang, tapi benar-benar latang dari Korea sendiri. Oke. Jadi kalau ada waktu aku Ada juga kesempatan bakal ya. ke sana dan bakal bahas perbedaannya sama Jepang kayak apa gitu. Iya. Ih, seru banget ya. Sebagai bentuk cintailah produk-produk lokal. Benar. Karena produk lokal juga cukup bagus menurutku. Iya. Oke, makasih banyak ya buat DJ Jisoo udah bawa kita jalan-jalan ke Jeonju, diajak makan-makan. Iya, diajak Secara nginep. virtual ya. Tur Tur, hotel ah. Hanok ya.
Benar. Makasih banyak ya. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.